Halo Dareners, banyak banget nih dari teman-teman yang request untuk QM mengadakan training upselling. Di sini aku bakal kasih tahu kalian gimana sih cara agar tidak hanya menjadi seorang seller, tetapi menjadi seorang seller yang smart. Sebelumnya, teman-teman harus tahu dulu apa sih itu selling, upselling, dan cross-selling. Selling itu sendiri merupakan teknik penjualan yang dilakukan tanpa manfaat yang lebih antar pembeli dan penjual. Contohnya, ketika ada pengunjung yang datang membeli produk kita seperti sosis, makanan atau minuman lainnya, kita langsung memproses pembayaran tersebut tanpa menawari produk lainnya. Kayak pasrah aja gitu. Di sini, kamu sudah menjadi seorang seller, tapi belum menjadi seorang seller yang smart. Sebagai seorang kru, kita harus bisa menjual produk kita. Ketika melihat ada pengunjung yang lewat atau lalu lalang, kita harus bisa menawarkan produk kita agar terjual karena itu adalah salah satu tujuan dari selling. Berikutnya untuk upselling sendiri, upselling merupakan salah satu teknik penjualan yang dilakukan untuk menambah keuntungan yang lebih besar dan manfaat yang lebih besar bagi si penjual dan si pembeli. Contohnya, ketika ada pengunjung yang ingin membeli lemon tea, kita harus bisa menawarkan pengunjung tersebut untuk menambah atau melakukan upsize dari lemon tea tersebut. Yang terakhir yaitu cross-selling. Cross-selling merupakan teknik penjualan yang dilakukan untuk menawarkan produk yang masih relevan untuk melengkapi produk yang sudah dibeli oleh pengunjung tersebut. Contohnya, ketika ada pengunjung yang datang untuk membeli makanan ke kios, kita harus bisa melakukan cross-selling dengan menawarkan minuman untuk melengkapi makanan tersebut. Jangan sampai kita menawarkan payung ya. Setelah teman-teman tahu apa itu selling, upselling, dan cross-selling, teman-teman juga harus tahu do's and don't dari ketiga poin tersebut. Pertama-tama, teman-teman harus mengetahui kebutuhan dari pengunjung tersebut. Karena tidak semua pengunjung mau di-upselling loh. Pengunjung seperti apa sih yang nggak mau di-upselling? Contohnya ketika ada pengunjung yang bad mood, atau pengunjung yang komplain, pastinya ia pengen cepat-cepat dilayani tanpa ada basa-basi. Kemudian yang kedua, jangan pernah menawarkan produk secara memaksa atau menawarkan produk yang tidak relevan atau tidak nyambung. Contohnya, ketika ada pembeli yang membeli makanan, yaitu anak kecil, kru kita malah menawarkan makanan yang tidak sesuai dengan rentang usianya. Contohnya, makanan-makanan pedas, dan lain-lain. Kemudian untuk contoh lainnya, ketika ada pengunjung yang membeli makanan, bukannya kita menawarkan untuk membeli minuman, kita malah menawarkan untuk pengunjung tersebut membeli payung. Itu sangat tidak nyambung dan tidak relevan. Ketiga, kita harus bisa meyakinkan konsumen dengan alasan yang kuat agar konsumen tersebut mau membeli produk kita. Ketika kita memiliki produk knowledge yang baik, maka kita memiliki power atau kekuatan untuk menarik pengunjung tersebut untuk bisa membeli produk yang kita jual. Contohnya, ketika kita menjual susu, kita tahu susu tersebut memiliki banyak khasiat dan di dalamnya memiliki banyak vitamin, sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan produk tersebut juga baik dikonsumsi karena tidak menggunakan pengawet sama sekali. Maka dari itu, expiry date-nya sangat sebentar karena harus langsung diminum karena tidak menggunakan pengawet sama sekali. Itu adalah salah satu contoh untuk meyakinkan konsumen dan dapat bisa membeli produk kita. Selanjutnya yang keempat, jangan pernah memberikan informasi yang berlebihan kepada pengunjung. Beritahulah sesuai dengan apa yang ada di dalam dan tidak berlebihan. Contohnya, kita harus memberitahukan kepada pengunjung seril atau sesuai mungkin dengan kondisi yang ada di dalam area. Jangan sampai kita menjelaskan sesuatu yang terlalu berlebihan. Yang terakhir atau yang kelima, kita langsung melakukan upselling tanpa memberitahukan informasi yang jelas dan detail kepada pengunjung. Contohnya, ketika kasir melakukan upselling kepada pengunjung untuk membeli tiket ke semua wahana, tanpa memberitahukan secara detail tempat apa saja sih yang bisa ia datangi, kemudian berapa sih harga tiket tersebut, karena tidak semua pengunjung ingin masuk ke area tersebut. Kemudian, kasir tersebut hanya melakukan upselling agar mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa memikirkan pengunjung tersebut. Hal ini bisa menjadi miskomunikasi antara si pengunjung dan kasir. Nah, itu dia tadi sekilas penjelasan tentang bagaimana sih menjadi seller yang smart. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat dan membantu teman-teman di operasional. Jangan lupa juga untuk tetap latihan di dalam roleplay dan sampai jumpa di video training selanjutnya. Happy learning!